Women's Talk, senang sekali saya kembali menjumpai Anda dimanapun berada. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang memang erat kaitannya dengan wanita, apalagi kalau bukan kecantikan, skincare. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan founder sekaligus CEO yang cantik dari Duit Skin. Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Inspirasi untuk memulai bisnis bisa datang dari mana saja, tidak terkecuali dari masalah sehari-hari, seperti halnya yang dialami oleh pengusaha skincare lokal, Rahel Natani. Di mana saat itu dirinya merasa kesulitan menemukan produk skincare yang efektif dan mudah digunakan di tengah kesibukannya bekerja dan mengurus anak pasca melahirkan. Banyaknya rutinitas kegiatan tersebut membuat Rahel memutuskan untuk membangun bisnis Duit. Didirikan pada tahun 2020, Duit merupakan brand perawatan dan kecantikan lokal untuk mengatasi kulit active skin symptoms atau kulit yang memiliki kelenjar minyak dan keringat aktif, namun juga mengalami penurunan elastisitas, kekeringan, dan sensitivitas di area lain. Duit sendiri saat ini menjadi brand yang dipercaya dengan produknya yang berbahan dasar vegan dan cruelty free guna menunjang gaya hidup aktif masyarakat. Selain itu, Duit juga hadir dengan mengusung konsep hands-free atau tidak perlu menggunakan tangan secara langsung agar lebih praktis dan dapat digunakan oleh konsumen tanpa membuat tangan menjadi lengket. Lantas, bagaimana kiat sukses Rahel Lakiani dalam mengembangkan bisnis skincare lokal hand-free pertama di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan CEO and founder Duit, Rahel Lakiani, hanya di Women's Talk. Rachel Lakiani, itu adalah nama dari wanita inspiratif kita kali ini yang merupakan founder sekaligus CEO dari Duit Skin, ya. Yes. Halo, apa kabar? Hai, apa kabar? Kabar luar biasa, thank you ya sudah join bersama kita di Women's Talk berbagi ilmu. Rachel, oke. Duit, kenapa sih yang paling ada di pikiran saya pertama itu kenapa namanya Duit? Duit. Biar cuan. No, I'm kidding. Tapi Duit, the words dew sebenarnya tuh seperti embun-embun di pagi hari. Jadi kayak dew, morning dew yang bikin kita seger, lembab, and also hydrated. Oke, harapannya sih seperti itu ya, kayak foundernya. Nah, tetapi itu kan dibuat di tahun 2020 ya. Duit ini launching pertama kali pemirsa di tahun 2020. Sayangnya waktu itu kan langsung Maret ya, pandemi mulai masuk atau COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Dampaknya seperti apa? Jadi dampaknya actually pertama adalah untungnya kita belum launching di 2019, tapi planning kita untuk launching offline dengan influencer, bikin event, bikin orang bisa coba produknya di tangan, itu semua kita harus rubah. Jadi dengan gerak cepat nih kita move everything online. Jadi, which is actually really difficult untuk skincare karena you really want orang-orang bisa pegang produknya, especially kita benar-benar care untuk packaging, design packagingnya, dan juga texture. Really played an important part. Tapi because of pandemic, we launch everything online dengan press release-nya online, event pun kita bikin online. Dari Zoom, kita Zoom dengan sekitar 60 orang, influencer dan media, dan kita cerita tentang the business, the brand, launching the product and the packaging juga. Tapi it ended up being really good. People were supportive juga karena mungkin COVID ya, orang banyak mau keluar. Wants to go out, mereka perlu sunscreen, perlu yang menjaga kulit. Jadi mereka lihat brandnya as, lumayan gampang ya dipakainya. Jadi begitu. Berarti ajaib juga ya, karena terkadang wanita itu kalau memilih skincare, jangankan lihat online doang, dipegang kayak gini aja, dicobain di tangan, bagus, belum tentu ternyata cocok pas dibawa pulang gitu. Tapi ternyata ini tuh berhasil, karena mungkin ya hidup harus terus berjalan gitu ya, udah ada project ini, mau nggak mau harus terus lanjutkan dengan cara apapun waktu itu ya. Betul, dan kita launching pertama tuh dengan konsep hands-free. Jadi kita pertama-tama yang bisa launching dengan produk semuanya ada aplikator, dan semuanya mungkin dalam 5 detik udah selesai. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti produk ini, let's say ini sunscreen mist, dia ada continuous mist spray, jadi mungkin aku spray ya. As soon as you spray it, dia cepet banget and langsung nyerap. Jadi nggak perlu pakai tangan lagi untuk dioleskan. Dan gara-gara COVID waktu itu, orang kan agak takut nih pegang tangan, pegang kemana, pegang badan, pegang muka. Jadi kita kasih simple solution yang
pakai either brush atau applicator atau semprot dengan gampang. Tapi kayaknya kalau dari ceritanya tadi kayaknya langsung bisa switch bahwa menyesuaikan seperti keadaan waktu pandemi di mana orang itu pokoknya harus bersih sekali gitu ya. Iya. Tapi kayaknya tidak semudah itu ya. Katanya tuh harus struggle, nyobain berkali-kali bahkan sampai 10 kali baru ketemu oh kayaknya formula yang tepat kayak gini. Bener nggak? Karena backgroundnya juga dari Rachel ini berbeda jauh lah dengan skincare. Bener nggak sih? Betul. Jadi kalau memangnya buat skincare sendiri, really harus testing sih. Kalau memangnya di muka orang atau di badan orang nggak cocok, kita nggak mungkin akan launching. Jadi kita pasti lewat testing di lab dulu, pasti lewat real people testing. And kita testingnya minimal 6 bulan sebelum kita bisa okein produknya untuk jalan production. Oke, jadi pas pandemi itu masih dalam proses testing terus juga pas 2020 Sebenarnya itu? 2019 full year itu testing, packaging, filling. Pas udah jadi sebenarnya tuh jadinya Desember 2019. Jadi pas kita mau launching benar-benar kayak oh something is happening with the world. We have to stop. So kita benar-benar stop dan kita hold untuk 7 bulan sebelum kita launch di August. Nah, kok bisa ajaibnya mampu bertahan malah makin berkembang banyak penghargaan justru sampai sejauh ini gitu ya. Boleh diceritakan apa peran dari Rachel dalam hal itu karena kan pucuk pimpinannya yang harus gerak, yang harus bisa membuat ini tetap jalan gitu ya. Boleh di-sharing sampai bisa di titik ini. I think beberapa hal ya. I think ini untuk every woman that's out there juga ya. Number one adalah passion. Dari segi passion itu yang benar-benar mendorong saya untuk oke, bisa nih, kita harus bisa. Dan pemasaran juga kayak marketing is my forte kan. Sebelum ini aku punya branding agency. Jadi aku bisa pour my heart into the marketing, the branding, how kita portray the product. So that was one of the key things. Kedua adalah preservation. Jadi jangan sampai putus asa. Keep pushing, and sebenarnya kalau ada visinya, you can actually reach there. Oke. Rachel kan juga sebenarnya punya 2 anak ya. Yes. Saat ini waktu itu juga mungkin masih kecil-kecil gitu. Nah itu terkadang tuh menjadi tantangan tersendiri. Pandemi lagi. Kok betul. bisa untuk bisa mempressure diri? Ini jangan putus asa. Pernah nggak sih di titik kayak, kayaknya nih udahlah nyerah aja. Mumpung masih di awal-awal, modalnya belum keluar terlalu banyak. Sempet sih pas anak kedua, hamil dengan yang kedua yang kita pas mau launching sun care kita, which is actually our best seller sekarang, itu I almost gave up. Jadi karena udah hamil kedua, anak yang pertama baru 2 tahun, baru turn 2 beneran, dan pandemic nggak bisa keluar, timnya cuma 3 orang. Jadi itu bener-bener at a point where I was just like, udah I give up. Udah nggak bisa, and baru launching 3 produk, udahlah it's okay, we can just stop now. Tapi of course discussing dengan my husband yang dia tahu aku pasti kecewa dengan diri sendiri kalau aku tidak launching ini dan udah sejauh ini gitu, you know, I have to see it through. Tadi dia dengan motivasi dia dan dia bilang don't worry, aku bantu juga di rumah. Dengan itu, dengan support system teman, keluarga, people di rumah, baru aku bisa yang okay, I can do this, and then we launched it. Wah itu ya bukti dari apa ya kalau kita nggak cepat menyerah, tidak cepat berpuas diri juga gitu ya, untuk buktikan bahwa kayaknya bisa nih untuk melewati tantangan ini dan itu terbukti. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya Rachel adalah kalau setelah pandemi banyak bermunculan skincare, produk-produk lokal, mungkin karena sudah melihat banyak yang sukses gitu. Tapi di tahun 2019 kan berarti belum terlalu banyak waktu itu ya. Apa yang menginspirasi Rachel akhirnya oke, kayaknya aku butuh keluar dari pekerjaan aku yang lama dan fokus di sini. Kita bahas nanti. Oke. Usai jeda pemirsa Women Talk, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Women Talk, Anda masih bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama Rachel, CEO sekaligus juga founder dari Jewit Skincare. Pasti banyak yang sudah tahu dong ya, karena produk andalannya itu adalah Sunscreen mist.
sunscreen mist. Jadi disemprot-semprot saja langsung menyerap, tidak perlu dipegang-pegang, ribet, anti ribet pokoknya. Nanti ribet ya. Awal mulai ceritanya untuk bisa membuat Dewitt Skin ini sendiri tuh gimana sih? Kan tadi backgroundnya juga lebih ke marketing, branding gitu ya. Iya, betul. Oke, actually backgroundnya ada dua. Jadi background yang satu adalah bisnis keluarga, which is produksi atau manufacture sabun. Jadi dari kecil aku juga udah terpapar gimana manufacture, gimana production, dan gimana untuk berkemas lah untuk sabun gitu, for instance. Tapi setelah balik dari kuliah, aku tidak langsung kerja dengan mereka, langsung buka branding studio gitu. Nah dari situ aku belajar banyak dari klien dan lain-lain. Tapi sebenarnya untuk skincare ini, so it started with a personal problem. Jadi problemnya adalah pas aku hamil dengan anak pertama, aku ngerasa tuh my skin was very dry. I also felt like gak ada solusi di Indonesia yang untuk kayak body care deh, contohnya body care dulu very basic, lotionnya basic, and then brandnya either agak murah atau mahal banget. Di tengah-tengah tuh nggak ada opportunity untuk let's say Gen Z atau millennial pakai body care dengan gampang atau dengan cepat gitu. Jadi dengan udah hamil segede itu, I'm like cari-cari produk dari global. Kenapa nggak cari yang di Indonesia gitu? Cari-cari kemana-mana nggak ada. Nah dari situ aku sama tim branding aku mulai riset. Kita riset dulu marketnya. Pas itu mungkin ada 2 atau 3 brand lokal yang baru launching, memang baru-baru banget. Nah, that's when I decided, okay, this is a good opportunity untuk kita masuk dengan body care, eventually go into sun care. Karena sun care, kalau lihat di Bali, hanya ada 2 brand, itu pun internasional. Jadi itu menjadi my motivation, karena orang udah tahu SPF is so important, orang udah tahu juga that itu yang bikin kita anti-aging sebenarnya dari SPF, untuk kita prevent UVA sama UVB. Jadi dari motivasi itu, bangunlah brandnya Dewitt, mulai dengan body care yang at that time bener-bener lacking, dan the next launch langsung sun care. Dan sekarang kita fokusnya memang ke sun care. Oke, sun care. Yes. Apa sih perbedaan antara sun care dan sunscreen? Sun care is actually sunscreen dengan skincare. Dia jadi kayak hybrid atau seamless dijadikan satu. Kalau misalnya sunscreen lebih ke hanya Protection. Iya, protection dari sinar UV. Kalau sun care itu sudah double, ada unsur skincare-nya di sana. Jadi nggak perlu terpisah lagi. Jadi ekonomis, Anda bisa punya 2 keunggulan hanya dalam satu produk seperti itu ya. Sudah cocok jadi. Iya, betul. Oke. Betul banget. Kemudian tadi Rachel, saya menarik menyampaikan bahwa sebenarnya setelah saya selesai kuliah, boleh tahu kuliahnya di mana? Di Parsons Design School. Nah, kembali untuk membuka bisnis branding. Jadi memang sudah ada passion entrepreneur-nya sendiri ya? Yes. Dari awal. Dari awal banget. Nggak mau jadi karyawan, memang pengen punya bisnis sendiri. Memang suka risk taker. Oke, suka risk taker. Yeah. Nah, apa yang terjadi ketika kita kan wanita terkadang berpikir bahwa passion aku di sini nih, ternyata dalam beriringnya waktu ternyata kan sama kayak Rachel jadi berubah gitu. Nah, boleh di-sharing itu hal yang wajar banget ya, dan gimana kira-kira menghadapi itu? Itu super wajar. Jadi itu memang normal. Kita harus lewatin sebuah experience untuk kita really ketemu dengan passion kita atau ketemu dengan jalan yang kita mau jalanin lah intinya. Jadi honestly, ask me 10 years ago, nggak mungkin I would say I'm gonna be a skincare founder. Kayak impossible. I would really think aku gedein branding agency, mungkin masuk ke marketing, mungkin masuk ke consultancy. Karena dulu memang kayak gitu. Tapi when I found this need of myself yang di badan, I'm like, it's a good opportunity, you know, and I've been passionate dari dulu. Karena keluarga aku juga kerjanya ini kan. Jadi I'm like, udah this is my destiny. That's how I felt. Dan I think it's very normal untuk semua wanita ganti-ganti passion atau ganti-ganti karir dulu sampai ketemu ujungnya mau kerja di bidang apa. Oke, memang ada prosesnya begitu ya. Tapi terkadang kita susah melepas apa yang ada saat ini, kayak kesannya, aduh rugi banget deh aku udah ngabisin waktu, energi di sana, modal. Mungkin ada hal semacam itu nggak yang dirasakan Rachel? Sedih banget sampai mungkin nggak bisa let go. Jadi sebenarnya sekitar 2020 pas pandemic itu agensi kita udah mulai menurun. Dan tapi at that time aku ada general manager yang managingnya, karena aku udah tahu memang mau mulai do it kan.
dia juga udah bilang mungkin better ditutup aja, tapi saya enggak, kita tetap harus push. Aku udah mulai ini dari 2013, masa udah 8 tahun, udah 7 tahun at that time, masa aku tutup. Rasa sayangnya, rasa energy, udah kerja banyak banget untuk beda-beda brand, sampai udah lihat kita masuk billboard dan lain-lain, agak sedih banget karya kita semua kemana gitu. Jadi aku jalanin dulu, jadi sambil launching Duit, ada yang manage agency. 2022, that's when it hit really hard. Kayak not doing well, finances not doing well, clients mulai menurun karena nggak ada yang mau spend lagi. Semua mau spend dengan di dalam perusahaan sendiri. So that was when I made the very difficult decision, udah harus tutup. And with that was the hardest thing ever karena at the end of the day itu your first baby, your first one yang benar-benar launched you into the business world, dan something yang aku pikir aku memang forever akan jadi entrepreneur di business, di branding atau di marketing. Dan gak ada garansi Duit nanti akan lebih baik gitu. Exactly, it's like from one risk to another risk. Tapi dengan Duit, I have a lot more experience. I mean, udah 10 tahun managing an agency, udah a little bit older, udah lebih ngerti dari segi finance, dari segi yang lain juga. Jadi I hope dengan Duit kita bisa long future and bright future. Oke. Kalau aku bilang kayaknya salah satu keberhasilan Duit karena CEO dan juga foundernya meyakinkan untuk menjadi seorang founder skincare karena kan udah cakep gitu ya. Pernah nggak sih ada beban kayak ada jerawat dikit, aduh gimana ya kalau misalnya ada yang tahu saya jerawatan kok, yang CEO-nya sendiri punya jerawat katanya punya produk skincare. Nanti kita bahas. Oke. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Women's Talk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Rachel, aku ada pertanyaan yang mungkin agak gimana gitu ya. Tapi terkadang aku sendiri atau mungkin banyak nih wanita-wanita dimanapun berada tuh kalau misalnya milih, misalnya kita ke dokter kulit nih, pasti kita mau tahu dulu dokternya tuh kayak apa, secantik apa sih, kulitnya sebening apa sih. Gimana dia mau nyembuhin aku kalau dia aja tidak bisa menyembuhkan dirinya gitu. Sempet nggak? Ini kan lagi cantik nih, tapi sempet nggak kayak ada jerawat juga? Especially hormonal ya, I mean wanita as we know setiap bulannya kita pasti hormonal, pasti ada jerawat, ada red spots, hyperpigmentation, ada semua deh untuk kita, especially kalau memangnya monthly kan. Jadi itu memang selalu jadi concern saya, especially kalau mau launching produk baru, terus kita harus ketemu media, PR team semua, kalau ada jerawat langsung nggak pede. Langsung kabur dan nggak pede, mungkin diwakili sama yang lain, tapi it becomes something yang mungkin aku selalu mikirin sih. Jangan sampai kita harus hide atau fake di depan wanita lain gitu, especially karena produk-produk kita dia targeting Gen Z dan millennial. I want to make sure that aku bisa as real as possible. Yes, I take care of my skin. Yes, I use Duit products. Tapi ujung-ujungnya mereka harus juga bisa cantik dari dalam. Jangan selalu cuma lihat luarnya. Oke, wow. Mungkin pertanyaan berikutnya juga adalah bagi wanita-wanita dimanapun berada yang pengen punya bisnis serupa, mungkin skincare, mungkin yang lain gitu ya. Apa tips dari seorang Rachel? Benar nggak sih kalau untuk menjadi seorang CEO atau owner dari sebuah produk kecantikan itu memang modalnya gede banget di awal? Ya, betul. Modalnya memang lumayan besar karena kebutuhan untuk production. Setiap produk yang kita produce itu ada MOQ tertentu, which is minimum order quantity. Jadi kalau memangnya kita produksinya dikit, dia lebih mahal sebenarnya. Kalau produksinya banyak, baru bisa bantu untuk unit economics-nya bisa lebih rendah. Jadi itu yang kita harus pertimbangkan kalau memangnya skincare in this day and age in the market ya, karena mungkin udah rame banget, bukan cuma dari marketing atau branding yang harus dipikirin, tapi dari segi operasionalnya paling penting. Berapa tahun sih kira-kira kemudian balik modal? Tahun ini, jadi 4 tahun. 4 tahun ya, wow. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Nah, apalagi nih target dari Duit ke depan dalam jangka waktu dekat, mungkin katanya nih saya dengar-dengar kan banyak yang cuma tahu di level sunscreen. Ternyata tadi ada sun care. Ada lagi katanya sun beauty. Apalagi itu? Yes, oke. Jadi mungkin karena kita yang pertama pergerakan ke sun banget, yang maybe sun care atau yang lain, kita akan launching juga yang namanya sun beauty, which is actually a hybrid between sun
sunscreen dan beauty product. Jadi contohnya kita pernah launching yang seperti ini, SPF Lip Peptide dengan warna. Jadi kita akan launching juga produk-produk dengan warna yang ada sunscreen infused. Wow, kita tunggu ya. Inspirasinya biasanya dari mana sih? Inspirasinya dari research, dari lihat-lihat apa yang orang suka, habit. Kita sering interview target audience kita. Yang tadi saya bilang mungkin kita Gen Z sama millennial ya. Tapi kita mau make sure that karena kita fokus ke sun, kita mau make sure tuh orang bisa cintai diri sendiri even di bawah matahari. Oh, oke. Itu yang tadi aku bilang kan, kita kalau ke bawah matahari kita selalu ngerasa lengket, sweaty, nggak pede, bau. Dan jadi saya mau make sure dengan produk-produk kami, you can really love yourself even under the sun. Dengan harga yang tentunya juga ekonomis gitu ya, dan produk lokal tentunya. Produk lokal kan ya? Ya, 100% lokal. Itu dia penting, produk lokal. Baik, lantas kira-kira apa nih yang ingin di-encourage dari seorang Rachel yang sudah beberapa tahun begitu ya berkecimpung di industri ini? Mungkin dari segi manufacturing kah? Kemudian dari segi bahan-bahannya kah? Atau dari segi konsumennya kah? Apa nih yang pengen banget kayaknya disuarakan? I think kita firstly di Indonesia kita perlu lebih banyak supplier packaging. Oh, packaging. That becomes itu kayak salah satu yang keunggulan kita adalah packagingnya adalah gampang dipakai. Dan of course unik dan tertarik ya. Jadi kayak even kalau kita bikin tube, kita mau make sure tube-nya ada lengkungan sedikit gitu, Jadi kita mau make sure that kita easy to use. Nah, saya ngerasa di Indonesia ini belum banyak options buat packaging. Dan kalau buat packaging kita tetap mungkin harus source dari luar. Berarti ini memang isinya ya, lokal, tetapi untuk packaging memang masih dari China. Nah, itu yang masih tertinggal di Indonesia, padahal juga ini bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas. Tapi ada beberapa seperti yang ini atau yang ini 100% lokal. Even packagingnya dari sudah lokal. mulai juga ya? Dari dulu saya selalu pertama-tama tuh cari di Indonesia dulu. Saya sebenarnya nggak mau ada yang dari luar. Especially kita udah lihat kan ada brand-brand masuk dari China, dan I really want to make sure kita beda dari brand dari China gitu. Oke. Kebayang nggak sih kalau balik lagi ke tahun 2019-2020, Duit Skin akan seperti ini sekarang, dan kira-kira apa nih target dari Duit Skin ke depan? I think targetnya adalah yang tadi kita ngomong ya, make sure that everybody can love their skin under the sun, no matter if you work out atau di pantai atau even jalan dari kantor ke rumah atau apapun, mereka bisa selalu feel safe. Oke. Safe, perlindungan, dan beautiful of course dengan Sun Beauty. Jadi ada dua-duanya ya, Sun Care, Sun Beauty. And of course aku wanna make sure kita bisa distributionnya luas all over Indonesia dan semua orang di Indonesia terkenal kita. Amin. Tapi nyangka nggak sih akan ada di titik ini dalam waktu kurang lebih 4 tahun? Definitely enggak sih. Kita naik turunnya lumayan, especially pandemic, banyak brand yang launching. Setiap kali launching brand mirip-mirip sama kita pasti lihat salesnya turun. Jadi itu benar-benar I think daripada agency ini lebih challenging, tapi lebih rewarding juga. Satu kata untuk persaingan di Indonesia untuk industri skincare? Locals do it better. Sukses selalu untuk Duit Skin, dan juga semoga bisa memberikan inspirasi kepada wanita-wanita Indonesia dimanapun berada gitu ya, dan juga untuk para tim semoga berkembang, merajai pasar lokal dan bisa membawa harum nama bangsa go internasional. Thank you, Rachel. Thank you so much for coming. Dan pemirsa Women's Talk, demikian edisi kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk karir, bisnis, kehidupan Anda sehari-hari mungkin. Saya Prisa Sangkudatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.